Yang ketiga, jangan-jangan Allah belum selesaikan masalah kita karena ini yang paling berat, Ibu. Jangan-jangan kita masih punya banyak masalah dengan orang lain. Ini kawan-kawan, jangan-jangan ini terkait dengan silaturahmi. Jangan-jangan ada yang namanya tidak suka dengan teman, tidak suka dengan atasan, tidak suka dengan bawahan, atau apapun itu. Intinya silaturahmi sedang terpuruk. Silaturahmi sedang gak enak dengan orang lain. Hati-hati Ibu. Karena mohon maaf ya, ini Anda udah tahu sebenarnya. Ternyata silaturahmi itu berbanding lurus dengan yang namanya rezeki. S sama dengan R. Silaturahmi berbanding lurus dengan yang namanya rezeki. Ketika kita sedang memperbaiki silaturahmi kita, itu berarti kita lagi memperbaiki rezeki kita. Sebaliknya, ketika kita sedang menghancurkan silaturahmi kita, itu artinya kita sedang menghancurkan rezeki kita. Jadi, cek sekarang. Kok sekarang rezeki saya lagi macet, bisnis ruwet, kok kayak gini aja nggak berkembang-berkembang? Cek, jangan-jangan ada silaturahmi yang sedang terputus dengan kita. Perbaiki silaturahmi itu, Bapak sekalian. Kemarin saya ke Palembang, Pak. Ada seorang alumni yang cerita ke saya, Mas, kenapa ya hidup saya tuh ruwet banget ya? Kenapa Mbak? Bisnis gak jadi-jadi, pekerjaan gini-gini aja, ta'aruf gagal terus. Udah proses gagal, gitu kan? Saya tanya, emang lagi ada masalah apa Mbak? Saya gak ada masalah apa-apa Mas. Oke. Saya tanya tentang hal ini. Ada gak sedang jauh sama orang atau sedang bermasalah dengan seseorang terkait silaturahminya? Iya Mas. Ini yang berat banget buat saya Mas. Kenapa? Saya sudah terlanjur ngomong kayak gini Mas. Pokoknya tidak ada kata maaf lagi buat dia. Pokoknya rumah saya haram buat kaki dia. Sampai segitunya Mbak. Iya. Sakit Mbak. Saya sakit banget Mas digituin Mas. Sudah terlalu sakit dulu tuh disakitin sama dia. Saya gak bisa memaafkan dia. Lihat Bu Pak. Ketika tidak bisa memaafkan orang lain, Allah akan ruwetkan hidupnya. Ini seolah gak ada hubungannya Bapak Ibu. Tapi Allah bisa. Allah bisa gituin. Maka saya sarankan Mbak tidak ada pilihan lain. Maafkan dia. Ketika dia belajar memaafkan orang lain itu, perlahan Allah akan selesaikan masalah-masalahnya. Ini teman-teman semua. Kemarin saya ke Tangerang. Ada seorang kawan. Dia ini punya utang Pak. Sekitar hampir 500 juta lah. Hampir 500 juta. Dia punya utang. Dia cerita ke saya, Mas, waktu itu saya perbaiki silaturahmi saya dengan seseorang Mas. Ini kisah nyata Ibu, kisah nyata. Saya perbaiki silaturahmi saya dengan orang lain Mas. Waktu itu saya ada masalah yang berat banget dan saya rendahkan saya nolkan diri saya, bismillah, pokoknya saya turunkan egois saya minta maaf ke dia Mas. Masya Allah Mas, 500 juta itu dengan cara Allah selesaikan. Lihat Ibu, seolah-olah gak ada hubungannya memperbaiki silaturahmi dengan lunasnya hutang. Gak ada hubungannya. Tapi Allah bisa lakukan itu semuanya. Tinggal yang jadi pertanyaan, kita mau gak menyelesaikan masalah kita dengan orang lain? Minta maaf dan memaafkan. Dengan mudahnya Ibu, Allah akan tolongin kita. Kalau Anda mau praktek yang ini sekalian, saya pernah praktek soalnya. Kalau Anda mau praktek yang ini, mungkin ada 3 kemungkinan. Apa Mas? Allah akan rubah jalan hidup Anda. Allah akan mudahkan mungkin 180 derajat. Kehidupannya Allah akan rubah. Kemungkinan yang kedua, bisa jadi Allah akan berikan jalan keluar atas masalah Anda. Mungkin yang banyak utang bisa selesai. Mungkin yang sedang sakit bisa disembuhkan atas izin Allah tentunya. Dan lain-lain. Yang ketiga, bisa jadi itu adalah menjadi pintu surga buat kita. Kok bisa Mas? Ada seorang kawan Pak, orang Bandung. Dia setelah praktek yang ini, kepada Allah dia meninggal. Istrinya bilang, mudah-mudahan sih husnul khotimah Mas. Emang kenapa Bu? Dia meninggalnya lagi bulan Ramadan, lagi tadarus.
Mudah-mudahan si husnul khotimah, Mas. Masya Allah. Setelah praktek ini memperbaiki silaturahmi, Allah ambil nyawanya, dan Masya Allah mudah-mudahan itu menjadi pintu surga buat kita. Ini kan kawan, seolah-olah gak ada hubungannya, tapi Allah bisa kasih jalan dalam hidup kita seperti ini. Ini penyebab-penyebabnya Bapak Ibu. 3 hal ini salah satu kena aja dalam hidup kita, saya jamin masalah gak selesai. Sampai kapanpun masalah gak selesai. Kalaupun selesai, mungkin Allah akan tagih lagi nanti di akhirat. Maka hati-hati kawan. Maka ketika kita mau praktekin yang ini, kita pahami penyebab ini semuanya. Oke, saya taubat, bismillah, saya perbaiki semuanya, saya minta maaf ke orang lain, saya maafkan orang lain. Gantungan saya tetap Allah, saya tidak menuhankan yang lain, tapi tetap Allah. Saya yakin bahwa Allah akan nolongin saya. Saya yakin bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya yakin Allah akan nolongin saya. Insya Allah, Ibu, Allah akan berikan kemudahan dalam hidup Anda.